Ya, kita lanjutkan perbincangan di jurnal siang ini. Nah, Pak Kukuh, ya Pak, Anda Iya, masih bersama kami? Ya Pak, ini kalau kita lihat sebenarnya dari pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, Pak Ahok juga mengatakan bahwa jika mungkin tidak jera atau mobilisasi ini juga kerap ada, ini mungkin ada sanksi tegas dan akan diproses hukum, tangkap, dan mungkin bisa dilaporkan ke polisi dan diproses secara hukum begitu. iya. Sedemikian kerasnya. Ini bagaimana Satpol PP mungkin bersinergi dengan Pemda DKI begitu terkait hal ini begitu Pak? Kurang jelas ya, kurang jelas. Coba diulang. Iya, Pak Kuku. Iya, Ya Pak, ini pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta sudah menyatakan keras bahwa Pak Ahok mengatakan bahwa ketika mobilisasi dari pengemis ini akan terus datang ke Jakarta, mungkin harus dikenakan sanksi hukum dan harus ditindak tegas. oh Ini iya. artinya akan dilaporkan juga ke polisi begitu Pak dan diproses secara hukum. Bagaimana Satpol PP ini akan bersinergi dengan Pemda DKI terkait hal ini Pak? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ini Pemda DKI sekarang ini kan masing-masing yang kita tangkap itu tadi suruh bikin pernyataan dulu. Jadi kita pasti kasih kesempatan ya untuk berbuat yang baik gitu ya, untuk tidak datang ke Jakarta lagi. Tetapi apabila dia datang kembali lagi dan kita punya data foto-fotonya, maka akan kita tangkap dan kita kenakan unsur pidana seperti itu tadi. Yang tidak ada sebelumnya tidak ada itu. Ya kita pulangkan ya sudah gitu. Baik. Nanti balik lagi. Nah tahun ini kita suruh bikin pernyataan. Apabila kembali maka yang bersangkutan akan kita tangkap dan nanti kita serahkan kepada polisi seperti itu. Apakah sejauh ini sudah ada upaya bersama begitu terkait wacana ini untuk memberantas dari PMKS begitu Pak Kukuh? Unsur bersama dengan kepolisian. Ya, dengan sinergitas dengan Pemda, kepolisian dan lainnya begitu. Oh iya, iya. Jadi setiap kita turun penjangkauan itu selalu ada TNI, polisi dan satpol termasuk dinas sosial. Itu 4 pilar ini memang kita selalu bersama-sama gitu. Nah, jadi memang seperti kalau kita sudah kita coba lakukan tipiring, tindak pidana ringan itu juga nggak jera gitu. Selama ini kita sudah lakukan tipiring. Karena memang dendanya itu atau hukumannya itu 100.000, 50.000 gitu. Nah, mereka bisa bayar gitu. Lebih baik bayar daripada kena sanksi gitu. Nah, itu tidak jera. Nah, hambatannya yang memberikan hukuman kepada mereka ini PMKS itu bukan Pemda, adalah hakim, jaksa dan hakim gitu loh. Nah, seperti itu gitu. Nah, oleh karena itu Pak PLT Gubernur memerintahkan coba dibikin pernyataan yang isinya itu apabila akan kembali lagi maka akan dikenakan undang-undang perdagangan manusia seperti tadi. Oke, Pak Budi, ini kalau kita lihat sebenarnya tadi sudah dikenakan juga tindak pidana ringan, mungkin ada dalam tanda kutip juga kong kali kong mungkin ya, ada mungkin yang membayar begitu ya terhadap aparat dan lainnya. Nah ini untuk memberikan efek jera ini harus segera diberantas hal-hal seperti ini. Seperti apa nanti ke depannya, Pak? Kalau Pak Kukuh, saya kira udah dengan pola dan sistemnya udah ada. Cuma permasalahannya kan sekarang dengan sebuah strategi. Strateginya kayak apa? Kalau dilihat dari sebuah Pak Ahok itu mengatakan bahwa harus ada sebuah upaya untuk menanggulangi pola penanganan PMKS secara tuntas. Nah, ketika bilang tuntas itu semua brigade yang ada di bawahnya bergerak. Kan semacam itu, bergerak di tataran yang sifatnya mitra praja utama, tidak hanya DKI saja, tapi semua provinsi ikut terlibat. Karena bagaimana juga PMKS yang berasal dari mereka. Satu, keduanya aspek penegakan hukum juga harus clear. Ketiganya juga kita tidak bisa menyalahkan kepada teman-teman kita, saudara kita yang ngemis. Memang kalau misalnya itu datang dari aspek kemiskinan, peran basis dalam ini badan sedekah infak itu harus ikut ambil bagian dalam rangka untuk upaya memberikan sebuah kesejahteraan pada mereka, sehingga pola penanganannya komprehensif. Nah, kalau misalnya komprehensif dan sebagainya, terus diputuskan oleh Pak Ahok sebagai selaku orang pertama di DKI Jakarta mengatakan DKI Jakarta haram hukumnya ada pengemis. Itu clear. Tapi ini juga modusnya juga menjadi berbeda Pak, ketika juga ada yang memanfaatkan momen atau mungkin pekerjaan mengemis ini sebagai income bulanan begitu Pak. Tapi kalau misalnya hukumnya kelar, kan perdanya kelar, regulasinya kelar, bahwa siapa orang yang diketemukan tertangkap tangan di jalanan, di ruang publik menggunakan anak kecil masuk eksploitasi anak, itu langsung dikenakan, bisa langsung. 1, 2 orang 3 masuk ke pengadilan dan dinyatakan yang bersangkutan kena hukuman 1 tahun sampai 3 bulan
sampai 3 tahun, itu besoknya udah clear. Tidak ada lagi yang berani ke ranah publik. Sekarang ini Pak, kalau kita lihat sebenarnya mungkin tidak ada efek jerah dan ini kerap terjadi. Ini sebenarnya poin atau mungkin yang salah ini ada di mana begitu Pak? Ya, sehingga keadaan ini terus bergulir. Ya kalau dilihat kan pola penanganannya tidak maksimal. Saya lihat Pak Koko memang tugasnya hanya mengawal perda dalam aspek di hilir, hulunya tidak tertanganin, paskanya juga tidak tertanganin. Ketika namanya pencegahan, penanganan, rujukan, pasca dan sebagainya itu menjadi satu kesatuan. Namanya pencegahannya juga tidak tertangani dengan baik. Pola penanganan tentang kehidupan kesejahteraan masyarakat juga tidak tertangani. Artinya sinergitas dari pemerintah terkait juga ada rantai terputus begitu di dalamnya Pak ya? Seyogianya kan itu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ketika namanya pencegahan di mana orang tersosialisasikan, tidak boleh adanya mengemis. Kalau misalnya saudara ngemis memang miskin, masuk ke badan basis. Baik. Kan begitu kan? Ya. Jadi itu harus clear ya. Dan itu terdata. Tapi kalau misalnya katakanlah mungkin namanya Pak Koko masih ada toleransi ketika masuk di perjanjian yang bersangkutan bisa tidak di DKI Jakarta, dia pindah ke kota-kota besar lainnya. Baik, tahan dulu Pak. Kita harus jeda lagi ini. Pak Koko, Anda masih bersama kami? Iya, makasih. Ya, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut.